siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Keinformasi pertama, pemirsa, mengisi akhir pekan, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo berolahraga di Car Free Day Sudirman, Jakarta. Ganjar berolahraga tanpa atribut kampanye maupun pengawalan yang ketat. Calon Presiden Partai Perindo nomor 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya dengan berolahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Sebelumnya Ganjar berangkat dari kediamannya di kawasan Kuningan menggunakan LRT. Ganjar membaur bersama warga tanpa pengawalan yang ketat maupun atribut kampanye. Ganjar juga sempat membeli dagangan seorang nenek yang berjualan kaos kaki. Selama berolahraga di CFD, Ganjar melayani warga yang mengajaknya berfoto dan bersalaman dengan ramah. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungannya, Mahfud membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1.000 layang-layang bergambar Ganjar Mahfud. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Kedatangan Mahfud langsung disambut antusias warga. Selain menyapa para simpatisan, dalam kunjungannya Mahfud MD sekaligus membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1.000 layang-layang bergambar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi ada pasar murah, helaran namanya, jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat. Kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan. Karena kita ini, negara ini melayani masyarakat. Mahfud MD menargetkan kemenangan besar pasangan calon nomor urut 3 di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, Mahfud juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah sangat siap mengikuti debat Capres-Cawapres. Konsolidasi pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo Gibran mengaku memiliki program hebat yang akan diberikan kepada masyarakat. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konsolidasi pemenangan yang dihadiri ribuan pendukung dan pimpinan parpol pengusung. Konsolidasi digelar mengambil tema waktunya Indonesia Maju. Dalam kesempatan ini, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memperkenalkan beberapa program unggulan yang dapat dinikmati masyarakat jika terpilih sebagai wakil calon presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Prabowo mengaku memiliki gagasan yang hebat dan dapat dipersembahkan bagi masyarakat. Kita punya gagasan yang hebat. Kita punya strategi yang hebat. Kita punya peta ke depan yang luar biasa. Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia Emas harus kita siapkan juga
generasi emasnya. Konsolidasi kemenangan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 juga digelar FPPG dan Almi Pro UI. Dukungan bagi Prabowo Gibran diberikan karena dinilai sosok yang moderat. Prabowo Gibran, ini bukan sesuatu hal yang baru. Karena dari 2009 memang kita adalah pendukung setia Bapak Prabowo Subianto. Konsolidasi dan dukungan dari FPPG ini diharapkan menambah potensi kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Cirebon. Dugaan pelanggaran itu terkait keterlibatan membawa anak-anak saat berkampanye. Ribuan warga dan tim pemenangan Amin memadati alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Kota Cirebon. Mereka hadir untuk melihat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun warga dan simpatisan turut membawa anak-anak mereka yang masih di bawah umur dalam kegiatan politik. Temuan ini pun menjadi atensi khusus Bawaslu Kota Cirebon karena dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berisi tidak boleh melibatkan anak-anak dalam kampanye. Ketua Bawaslu Kota Cirebon mengatakan temuan dugaan pelanggaran ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil beberapa pihak terkait. Bawaslu telah menerbitkan himbauan gitu ya terkait apa yang harus ditaati dalam proses pelaksanaan kampanyenya dan apa yang memang tidak boleh dilakukan dalam proses kampanye. Dalam hal ini itu akan menjadi dugaan pelanggaran. Nah terkait pelibatan anak tentunya juga itu ada di pasal 280 Undang-Undang. Bawaslu mengingatkan kepada tim kampanye atau masyarakat agar tidak membawa anak-anak ataupun mengikut sertakan warga yang berusia di bawah 17 tahun dalam kegiatan kampanye. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen mengedepankan hak asasi manusia menjadi salah satu program kerjanya. Indonesia Memilih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen akan mengedepankan hak asasi manusia menjadi salah satu program kerjanya jika terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Komitmen ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyikapi tema debat yang akan digelar besok. Dalam kunjungan safari politiknya ke Serang, Banten, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan sejumlah pesan kepada para kader PDIP. Sejumlah isu dan rencana kerja jelang pencoblosan Februari mendatang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menghadapi debat pertama Capres-Cawapres yang akan berlangsung besok dengan tema hukum dan HAM akan peningkatan demokrasi, Hasto mengaku pasangan Ganjar Mahfud memiliki komitmen menjunjung nilai-nilai HAM dan hukum serta penegakan demokrasi di Indonesia. Pelanggaran HAM di masa lalu turut menjadi program penyelesaian kerja pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM ini sebagai panggilan jiwanya karena memang nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting. Mencintai rakyat, mencintai tanah air, mencintai pertiwi itu bagian dari komitmen yang. Pemirsa, debat Capres-Cawapres 2024 yang terbagi dalam 5 sesi ini meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Pada debat Capres pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden 2 kali. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi,
peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua merupakan debat Cawapres 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat ketiga debat Capres 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat Cawapres 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, debat Capres 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat akan berlangsung selama 2 jam. Ada 11 panelis yang disiapkan untuk debat Capres pertama. Jelang debat perdana Pilpres, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri peluncuran toko merchandise Ganjar Mahfud di FX Sudirman, Jakarta. Berbagai macam merchandise pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD diluncurkan di sebuah toko di Mall FX Sudirman, Jakarta. Merchandise didominasi warna hitam putih dengan jenis mulai dari kaos, polo shirt, jaket, topi, jas hujan, tote bag, bando, hingga helm. Peluncuran ini menandai penjualan merchandise secara perdana yang dijual dengan harga mulai 100 hingga 400 ribu rupiah. Kita akan bersama-sama untuk menekan bel secara bersamaan. Boleh izin Bapak boleh bergeser sejenak? Iya, oke. Untuk para tim media dan juga para hadirin yang berbahagia, tentunya kita akan membantu member bersama-sama CJ ya. Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, inilah dia. Grand launching official merchandise Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi dibuka. Wah, luar biasa. Oh, izin Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu? Boleh, silakan untuk para tim media dan juga tim implementasi untuk melakukan sesi foto. Oke, baik, kami persilakan dan itulah dia tentunya Grand Launching Official Merchandise Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi dibuka. Wow, luar biasa. Dan nanti bersama-sama setelah ini kita akan melihat, oke, dengan banyak sekali fanbase-nya. Oke, lihat kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi sudah cukup Bapak? Sudah cukup, baik, kami persilakan untuk kembali dan boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Pemirsa, setelah akses komunikasi pesan singkat WhatsApp milik seniman Butet Kertarejasa dilumpuhkan, kini grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet disusupi nomor tidak dikenal. Butet pun berharap agar koleganya waspada jika ada orang yang mengaku dirinya dan memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan. Seniman Butet Kertarejasa mengaku saluran komunikasinya di telepon seluler dan aplikasi WhatsApp lumpuh. Informasi ini didapatkan dari unggahan melalui akun Instagram Butet Kertarejasa. Dalam unggahan itu, Butet menyebut komunikasinya dilumpuhkan dan jika ingin menghubunginya hanya bisa mengakses komunikasi melalui nomor telepon rumah dan istrinya. Buka WA, lalu saya diminta mengisi nomor OTP di WA saya. Saya sudah tulis OTP-nya 3 kali dan benar. Malah setelah itu terputus. WA saya tidak bisa diakses lagi. Pagi itu dilanjutkan, telepon tidak bisa digunakan. Kalau kawan dari luar menelpon saya juga tidak bisa masuk. Sampai sekarang WA-nya juga belum bisa aktif, tapi handphone, seluler bisa digunakan. Saya tidak tahu
ada hubungannya atau tidak, tidak tahu. Tidak, saya tidak akan lapor polisi. Saya lapor ke kawan-kawan saya yang ahli IT untuk menghidupkan lagi WhatsApp saya. Bahkan hari ini, Butet kembali memposting sebuah informasi agar koleganya waspada karena ada nomor lain yang mengaku dirinya dan masuk ke sejumlah grup-grup yang ada di akun WhatsApp-nya. Diduga lumpuhnya akses komunikasi Butet ada kaitannya dengan intimidasi yang diterima Butet jelang pertunjukan teater yang digarapnya. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan, bahkan kampanye pemilu. Butet yang dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara, menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Pertanyaan terbesar saat ini adalah, kenapa peretas sampai masuk ke grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet? Apa yang dicari? KPU Banjarnegara menemukan kerusakan pada sejumlah logistik pemilu. Indonesia Memilih akan kembali usai jeda. Komisi Pemilihan Umum Daerah Banjarnegara, Jawa Tengah melaporkan adanya kerusakan logistik pemilu. Kerusakan terjadi pada logistik kotak suara yang diduga rusak akibat pembongkaran logistik. Tujuh puluh hari jelang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, laporan kerusakan logistik pemilu mulai terjadi. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, KPUD setempat melaporkan adanya kerusakan logistik pemilu kotak suara. Kotak-kotak suara yang rusak kini masih tersimpan di gudang logistik KPUD Banjarnegara. Kebanyakan kerusakan terlihat pada bagian tepi lipatan luar. Itu seperti apa kerusakannya, Pak? Kerusakannya itu disebabkan dari proses distribusi atau angkutan, terkena tali, terus sobek. Ya, efeknya apa, Pak? Efeknya itu mengurangi daya kekuatan untuk penempatan surat suara nanti. Oke, KPUD Banjarnegara telah mengajukan data kerusakan untuk segera dilakukan penggantian sebelum dilakukan penyetingan dan pengiriman ke daerah pemilihan. Pendistribusian logistik di KPU Banjarnegara akan dimulai pada tanggal 1 Februari mendatang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Kerusakan alat peraga kampanye terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten PD Jaya, Aceh. Bawaslu setempat belum memastikan akibat kerusakan dan masih menunggu adanya laporan. Puluhan alat peraga kampanye milik calon anggota legislatif diduga dirusak orang tak dikenal. Alat peraga yang dirusak tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten PD Jaya, Aceh. Kerusakan terlihat mulai dari pencoretan, pengerobekan, hingga pencopotan alat peraga. Meski telah terjadi pengerusakan, namun Bawaslu setempat belum menerima adanya laporan yang masuk. Jadi ini kan belum bisa kita pastikan bahwa itu dirobek atau bukan. Ini persoalan yang belum ada data yang konkret, juga belum laporan, dan temuan-temuan kita belum bisa kita pastikan bahwa itu dirobek. Langkah sanksi belum dapat diberlakukan Bawaslu setempat karena tidak memiliki alat bukti dan laporan. Meski demikian, sanksi bagi pelaku pengerusakan dapat dijerat peraturan yang berlaku. Dari Kabupaten PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. KPU Kota Denpasar mulai melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara pemilu 2024. KPU melibatkan 80 warga dan sukarelawan. Sebanyak 80 warga mulai melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara di gudang KPU Kota Denpasar di Gor Lapangan Kompiang Sujana. Warga merasa beruntung bisa turut serta sebagai sukarelawan pelipat suara. Meskipun mereka belum mengetahui berapa honor yang akan diterima, namun mereka yakin kesempatan ini bisa membantu perekonomian keluarga.
Lama. Dari jam berapa tadi Bu kerjanya Bu? Jam 8. Dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 12 istirahat. Sore biasa sampai jam 5. Baru pertama kali. Baru ini ya? Ya. Taunya dari mana Pak? Taunya dari teman KPU. Dari teman KPU ya? Surat suara yang dilipat terlebih dahulu yakni surat suara calon legislatif DPR RI sebanyak 507.697 lembar. Sementara surat suara caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota tengah dalam proses pengiriman. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ingin meningkatkan kesejahteraan buruh dan kaum disabilitas, seorang penyandang disabilitas di Cianjur, Jawa Barat memberanikan diri maju sebagai calon legislatif. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Memilih hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arlista Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa 14 Februari 2024, sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arlista Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Ujang Karmawam, seorang penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Cianjur dari Partai Buruh. Di masa kampanye ini, Ujang yang tinggal di Kampung Ciwogo, Desa Hegarmanah, Cianjur, Jawa Barat, mempersiapkan alat peraga kampanye seadanya. Ia juga membagikan sendiri brosur caleg miliknya kepada warga dari pintu ke pintu. Sebagai penyandang disabilitas, ia mantap bersaing dengan calon legislatif lainnya. Ujang juga mendapat dukungan penuh dari keluarga dan rekan-rekannya. Saya mendorong saya ini karena saya kan pengen mesejahterakan kaum buruh khususnya di Cianjur, karena saya intinya slogan saya beri bukti bukan janji, karena saya akan bila mana saya sudah menjadi anggota Dewan Kabupaten Cianjur, saya akan siap